Halo Bang Tete dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sriwan dari Swamora, saya dari kelompok 22 Praktikan Shift 3. Di sini saya akan take sebuah video sebagai bentuk pemenuhan tugas mingguan tutorial statistika yang kedua dengan modul estimasi parameter. Nah, sebelum saya mengerjakan tugas mingguan Shift 3 atau membuat tutorialnya, saya akan mention kembali apa itu estimasi parameter. Nah, estimasi parameter itu merupakan suatu metode yang terdapat dalam statistika inferensial yang digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan informasi yang didapat dari data sampel. Nah, karakteristik daripada populasi yang tidak diamati secara langsung dapat dilakukannya pendugaan dengan tingkat ketelitian tertentu. Nah, sekarang kita masuk aja ke soal yang pertama, yaitu dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei, diketahui 455 orang menggunakan metode pembayaran transfer bank. Nah, tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer. Nah, perlu di sini aku akan kasih tahu apa aja yang diketahui. Nah, kita ketahui bahwa dari 700 pengguna, berarti ini adalah sampel. Jadi yang diambil itu ada sampelnya itu N-nya 700, kemudian 455 orang itu metode pembayaran transfer bank. Berarti ini merupakan diketahui X-nya yang dimana terdapat 455 orang yang berhasil dalam pembayaran transfer bank. Nah, sekarang diketahui juga si confidence intervalnya yaitu 90%. Dan untuk proporsi sesungguhnya. Nah, di sini aku mention bahwa ini merupakan jenis estimasi parameter yaitu satu proporsi. Karena yang diketahui itu emang cuma satu aja gitu. Kita bisa lihat dari yang diketahui ini cuman N1, X1 sama CL-nya yang jumlahnya cuma satu aja gitu. Jadi ini satu proporsi. Sekarang kita masuk ke sini estimasi satu proporsi. Oke, kemudian kita masuk ke diketahui N, kita buat ini kode soal ya teman-teman. Jadi satu itu adalah kode soalnya 700, terus X1-nya 455, kemudian pihaknya itu kita kasih NIM, kemudian X1 tadi X kode soal 1 dibagi dengan N1. Nah, di sini teman-teman N1 itu kan sampelnya, X1 itu adalah jumlah yang berhasil gitu, jumlah yang keberhasilannya. Nah, pihak di sininya itu adalah proporsi populasi yang diestimasi. Nah, jadi rumusnya itu adalah proporsi yang diestimasi sama dengan X1 per N. Jadi N1, jadi ini X-nya jumlah yang berhasil dibagi dengan sampel. Nah, kemudian kita cari alfanya. 0,10. Kita kan tahu ya teman-teman, tadi di sini tuh dikasih tahu kan interval percayaannya 90%. Kenapa kok alfanya 10%? Nah kan estimasi intervalnya tadi kan percaya 90 nih. Otomatis yang sisa itu adalah alfanya. Nah, di sini tuh ada 0,10. Kenapa 0,10? Karena tadi 10% kan, jadi 10 dibagi 100. Nah, kemudian kita runnya nanti aja teman-teman. Jadi kita kerjain yang lain dulu ya, interpolasi. Jadi kita runnya sekalian aja nanti untuk Z. Nah, sekarang kita fokus ke critical value Z-nya. Nah, jadi di sini Z udah. Oke, kemudian kedua, lalu oke. Sekarang kita lanjut ke standar errornya. Nah, ini interpolasi untuk Z ini adalah kita cari nilai critical Z-nya, yaitu yang dimana Kinom itu adalah normal distribution, yang dimana tuh mencari nilai Z pada distribusi normal standar berdasarkan probabilitas gitu. Nah, yang kedua itu ada standar error. Kita cari standar errornya. Nah, standar errornya SE1 SQRP P-hat 064 terus 64 dikali dengan 1 dikurang P-hat 64 terus per 1. Nah, kemudian kita ini copy. Oke, ini standar errornya itu yaitu SQRT, yang dimana SQRT itu adalah sequence rootnya. Jadi itu adalah akar kuadratnya. Jadi akar kuadrat dari proporsi sampel dikali dengan 1 dikurang proporsi per jumlah sampelnya. Oke, kemudian kita ke
batas bawah. Jadi di sini ada batas bawah dan atas selang kepercayaan. Oke, selang kepercayaan di sini kita lower bound satu di sini. Kita kurang dengan kritikalnya dikali dengan standar errornya tadi. Oke, udah. Terus ini kita salin aja dulu langsung ini. Cuman ini kita ganti jadi upper. Jadi dia batas atasnya. Oke, udah. Sekarang kita masuk ke cetak hasilnya, yaitu ini enggak ya. Cetak hasilnya. Nah, kita cat ini yaitu ke cat interpolasi nilai Z kritis kemudian cek 1 ini berarti ini salah tanda nih. Oh, bener deh. Udah. Oke. Sekarang kita ke ini kita cat lagi. Selang kepercayaan 90% dan untuk proporsi pertama itu ada lower bound, terus upper bound 1, terus upper bound 1, kemudian menggunakan ini, terus oke, udah kayak gini. Kita langsung aja ke ininya, kita run aja. Oke, di sini kan udah dapatnya hasilnya. Nah, interpretasinya sendiri yaitu kita tahu bahwa critical value Z-nya itu adalah 1,644854. Nah, kemudian untuk standar errornya kita dapat 0,01802776. Nah, sedangkan untuk hasil interpretasi selang kepercayaannya dengan 90%, maka untuk proporsinya sendiri kita mendapatkan 0,620 347 sampai 0,679653. Jadi sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua.
kedua itu ada di sini penelitian dilakukan untuk membandingkan minat menonton film bioskop antara pria dan wanita. Dari 450 responden pria, terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop. Dari 500 responden wanita, terdapat 110 yang rutin menonton film bioskop. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Nah, kita tahu ya teman-teman di sini tuh terdapat dua jenis, yaitu jenis kelamin atau yang berpartisipasi itu ada dua, yaitu pria dan juga wanita. Berarti ini masuk ke ada kata proporsi juga, berarti dia itu masuk ke dua proporsi. Nah, kita ketahui bahwa di sini kita ke RStudio. Di sini aku udah buat daripada estimasi selisih dua proporsi. Nah, diketahui tadi N1-nya itu adalah 260. Kemudian di sini ada 400. Kemudian di sini ada 110 dan 10, dan di sini ada 500. Oke, udah. Sekarang kita kan tadi nilai kepercayaannya itu, interval kepercayaan itu 95% kan. Nah, artinya sisa 5% lagi. Nah, itu menjadi alfa. Nah, 5% itu dibagi 100 kan 5% itu sama dengan 0,05. Nah, jadi kita taruh di sini adalah 0,05. Nah, ini adalah inilah yang diketahui. Nah, untuk sekarang kita mencari selisih proporsinya. Nah, di sini tuh proporsi derajat kebebasan. Nah, proporsi derajat kebebasan itu ketika banyaknya yang nah, ya proporsi derajat ini bukan derajat kebebasan, tapi ini adalah difference proporsi. Jadi selisihnya tadi. Nah, selisihnya itu yaitu proporsi 1 dikurang dengan proporsi 2. Nah, kemudian kita cari standar errornya, yang dimana standar errornya itu yaitu XRP, yaitu tadi akar dari proporsi yang pertama dikali dengan 1 dikurang proporsi pertama dibagi dengan sampelnya. Sampel pertamanya itu tadi ada di 260. Nah, kemudian ditambah dengan proporsi kedua dikali dengan 1 dikurang dari proporsi 2 dibagi dengan data sampel atau jumlah sampel yang kedua. Nah, udah, kemudian kita masukkan nilai kritis Z-nya. Nah, kritis Z-nya tadi itu kan critical Z-nya itu kan normal, jadi 1 dikurang alfa dibagi 2. Nah, makanya jadinya 0,025 yang ini. Nah, yang ini tadi dibagi 2 lagi kan. Nah, hasilnya yang ini. Oke, kemudian kita batas bawahnya, kita ke batas atas dan batas bawah. Nah, batas bawah dan atas itu lower bound, yang dimana itu proporsi difference-nya yaitu dikurang dengan critical value-nya dikali dengan standar error-nya. Begitu juga dengan upper. Nah, kemudian di sini cetak hasil. Nah, cetak hasilnya sendiri itu kita cetaknya itu diselang kepercayaan 90% untuk selisih proporsi yang dimana antara lower bound dan juga upper bound. Nah, sekarang kita langsung run aja. Run sampai ke nih. Udah, kita Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Ya udah, kita run aja langsung semuanya ya sampai ini. Sampai nomor 2-nya. Nih. Oke, run. Nah, dari hal tersebut, dari soal tersebut kita ketahui bahwa yang pertama itu adalah standar errornya kita mendapatkan nilai 0,0297542. Kemudian Z kritisnya itu ada 1,959964. Nah, sedangkan untuk hasilnya sendiri, selang kepercayaannya dengan 90% untuk selisih proporsi, yaitu proporsi 1 dan proporsi 2, yaitu berada di antara 0,2994606 sampai dengan 0,416949. Jadi batas lower bound-nya itu adalah 0,2994606, sedangkan upper atasnya itu batas atasnya itu yaitu 0,416949. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Ketiga itu ada sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Nah, ini 9 komponen berarti dia sampel kan. Nah, kemudian dari pengujian diperoleh simpangan baku umur pakai sebesar 1,2 jam. Nah, diasumsikan umur pakai komponen berdistribusi normal lah. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik. Nah, sampelnya 9, kemudian simpangan bakunya 1,2 dan interval kepercayaannya yaitu 95%. Kita langsung aja, berarti di sini sampelnya ada 9, di sini ada 1,2 di simpangan bakunya. Kemudian alfanya tadi kan 95%. 95% berarti alfanya itu adalah 0,05. Itu yang diketahui kan, teman-teman. Nah, kemudian ini standar derajat kebebasannya. Kemudian
derajat kebebasannya sendiri itu yaitu untuk simpangan untuk standar deviasinya kan ya udah S dikuadratin. Nah, untuk alfanya 0,05. Nah, derajat kebebasannya itu yaitu n sampelnya dikurang dengan 1 berarti 8. Nah, makanya nilai chi-square dari tabel untuk standar deviasi yang ke-8. Nah, kemudian untuk CL-nya itu yaitu chi-square lowernya itu yaitu chi-square 1 dikurang alfa per 2 dengan derajat kebebasannya yaitu 8. Nah, kemudian chi-square uppernya juga sama. Oke. Kemudian kita menghitung interval kepercayaan untuk variansinya. Nah, variansi lower ini masuk ke satu variansi ya, teman-teman. Soalnya ini satu variansi. Nah, kemudian n-nya dikurang 1 dikali dengan standar deviasinya, kemudian dibagi dengan chi lower-nya. Kemudian begitu juga yang variansi upper yaitu n dikurang 1 dikali dengan simpangan baku terus chi upper. Kemudian kita menghitung interval kepercayaannya itu tadi untuk simpangan bakunya. Nah, simpangan lowernya itu sendiri yaitu interval kepercayaan itu seperti lower, nah variansi lowernya. Nah, kemudian cetak hasilnya selama kepercayaan 95 untuk variansi dan untuk simpangan baku. Nah, kita langsung print aja. Nah, berdasarkan hal tersebut, nah di sini kita peroleh bahwa selang yang pertama itu adalah untuk chilawernya sendiri kita dapat 17,53455, sedangkan chiapernya itu adalah 2,179731. Nah, sedangkan untuk selang kepercayaan variansinya kita berada pada 0,656988 dan 5285056. Jadi 0, ini itu adalah lower, variansi lower, sedangkan ini adalah variansi upper. Nah, dan untuk simpangan bakunya lowernya itu 0,810 dan seterusnya, dan untuk simpangan baku uppernya itu 2,298925. Oke, mungkin itu aja interpretasi daripada dan RStudionya. Kita lanjut ke Minitab. Sekarang kita ada di Minitab. Nah, pertama itu kita ke basic statis, kemudian kita pilih satu proporsi. Nah, kita masuk ke summarized data. Di sini udah ada 4455 yaitu eventnya tadi, X1-nya, sedangkan number of trials ini adalah sampelnya yang 700 tuh. Kemudian kita optionnya itu 90% ya. Yang pertama tuh tadi 90% udah, berarti oke. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa N-nya itu 700, eventnya 450 dengan sampel proporsi yaitu 0,65, dan untuk confidence intervalnya yaitu 90%, yaitu berada pada antara 0,61, 9201 dan 0,679857. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Ini jangan lupa di-rename. Soal 1064. Oke, kemudian kita pilih statis, terus basic statis, kemudian kita ke dua proporsi, karena tadi dua proporsi kan. Nah, kita ke summarized data, di mana kita masukin number of trials itu yaitu 260, sesuai ini. 260, kemudian 260 itu dengan 450, lalu 500 dengan 110. Nah, ini 260, 450, 110 dengan 500. Kita pastiin juga confidence levelnya itu 95%. Kemudian kita okein. Oke, nah di sini kita mendapatkan bahwa sampel 1 dengan N 450 dengan event 260, kita mendapatkan sampel proporsinya itu 0,57. Nah, untuk sampel yang kedua itu kita mendapatkan 0,22, dan untuk difference-nya itu berada pada 0,35, dan untuk confidence levelnya for difference itu 95%-nya yaitu 0,299461 sampai ke 0,416098. Jadi ini batas bawahnya dan ini batas bawahnya. Dan untuk Z value-nya kita mendapatkan 12,2. Nah, kemudian nanti aja deh di rename. Kita ke yang ketiga yaitu variansi. Nah, variansi tadi tuh kita ke sini, variansi kan satu variansi kan. Nah, satu variansi. Nah, kita ke sampel pertama tuh kita sampel variansi dulu yaitu 19,1,2. Nah, sesuai tadi tuh 9 itu adalah 9 sampelnya, sedangkan 1,2 itu adalah varian simpangan bakunya. Nah, kita masukin optionnya, kita masukin 95 udah. Oke, langsung. Nah, kita mendapatkan 0,55 dan 4,40 untuk chi-square-nya. Nah, standar deviasinya itu 1,1 dan variansinya itu 1,2 dengan sampel 9. Nah, kemudian kita ke 3B-nya yaitu simpangan baku. Satu variansi juga, tapi kita pilihnya di ini, standard deviation. Nah, kita masukin 9, kita masukin 1,2, kemudian kita option, jangan lupa 9,5, 95%, lalu kita oke, nah untuk chi-square-nya kita melakukan 0,81 dan 2,30 dengan variansi 1,44 dan standar deviasi 1,2. Mungkin itu aja teman-teman dari saya, Sri Wulandari izin pamit dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di rename.